Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kerjasama. Yuk simak video selengkapnya. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu. Nama saya Galuh Retno Ponaning Tias dengan NIM 200611000135. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Priyono Tri Febrianto, Esos MSI. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah menanamkan nilai dan sikap kerjasama pada diri peserta didik. Yuk mari simak penjelasan materi berikut ini. Nah, tahukah kalian apakah itu kerjasama? Kerjasama berarti bekerja secara bersama-sama. Dalam kerjasama ini, semua adil, tidak ada yang diberatkan ataupun diringankan pekerjaannya antara yang satu dengan lainnya. Kerjasama didasari saling menguntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan atau berat sebelah. Dalam artian, kerjasama itu harus adil. Terdapat dua syarat dalam melakukan kerjasama, di antaranya, yang pertama, sukarela. Sukarela berarti mau melakukan kerjasama tanpa dipaksa. Kerjasama yang baik harus berdasarkan sukarela, karena kerjasama dengan paksaan itu tidaklah baik. Yang kedua, saling menguntungkan. Kerjasama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Semuanya merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan. Semua orang mendapat bagian tugasnya masing-masing secara merata. Lalu, menurut kalian, apakah gotong royong sama dengan kerjasama? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai gotong royong, yuk mari kita simak video berikut ini. Sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Nah, jadi gotong royong adalah salah satu bentuk dari kerjasama. Gotong royong adalah ciri bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu. Gotong royong biasanya sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Gotong royong sendiri sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila, terutama sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Ada 3 bentuk kerjasama yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu dari bentuk kerjasama berikut. 1. Kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Dalam keluarga haruslah rukun, tidak boleh berselisih. Hidup rukun akan menumbuhkan sikap kerjasama.
Kerjasama melibatkan seluruh anggota keluarga. Kerjasama ini dilakukan dengan ikhlas. Masing-masing anggota keluarga saling membantu untuk meringankan pekerjaan anggota keluarga lain. Berikut ini ada contoh kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Dari gambar yang pertama bisa kita lihat, ada semua anggota keluarga dari ibu dan anak-anak sedang membersihkan rumah. Ada yang membersihkan kaca, menyedot debu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada gambar kedua dapat kita lihat kerjasama antara ayah, ibu, dan anak-anak dalam membersihkan halaman rumah. Ada yang menyapu, membersihkan rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar yang terakhir dapat kita lihat ada ibu dan anak perempuannya sedang bekerja sama dalam memasak. Hal ini untuk meringankan pekerjaan ibu. 2. Kerjasama di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah haruslah dipelihara, dijaga keindahan dan juga kebersihannya. Maka dari itu diperlukan kerjasama dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekolah. Berikut ini ada beberapa contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Pada gambar pertama, terlihat ada beberapa siswa sedang bekerja sama dalam membersihkan ruang kelas. Ada yang menghapus papan tulis, menata bangku, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar kedua juga terlihat ada beberapa siswa sedang bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, membuang sampah, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar terakhir terlihat ada beberapa siswa sedang bekerja sama untuk berdiskusi mengenai hal yang akan didiskusikan di depan kelas. 3. Kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkup bersosial terbesar. Dalam hidup bermasyarakat selalu terjadi interaksi tiap harinya. Interaksi yang baik dalam hubungan bermasyarakat dapat menjalin hubungan kerjasama. Kerjasama yang terjadi di masyarakat akan mempererat kerukunan dan juga tali silaturahmi. Kerjasama di lingkungan masyarakat sering kita sebut dengan sebutan gotong royong. Berikut ini ada beberapa contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Pada gambar pertama bisa dilihat ada beberapa orang sedang bekerja sama atau bergotong royong dalam membersihkan selokan yang tersumbat. Nah, pada gambar kedua juga terlihat bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat, yakni dalam membangun sebuah masjid. Ada juga seorang anak yang ingin menyumbangkan tabungannya untuk pembangunan masjid. Ini perlu dicontoh ya teman-teman. Pada gambar terakhir terlihat bentuk kerjasama antara bapak-bapak untuk menjaga lingkungan sekitar atau dalam artian sedang melakukan ronda malam. Semua itu dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat masing-masing. Nah, itu tadi adalah beberapa bentuk kerjasama yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga, ada kerjasama di lingkungan sekolah, dan juga ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Tadi juga sudah diberi contoh dari masing-masing kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Tetapi itu hanya beberapa saja ya. Masih banyak lagi bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selagi itu baik dan juga bermanfaat bagi sesama, alangkah baiknya kita lakukan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari kerjasama. 1. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. 2. Pekerjaan akan cepat selesai. 3. Hasil pekerjaan akan memuaskan. 4. Tercipta rasa kebersamaan dan aman. 5. Lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini mengenai materi kerjasama. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.